Episode kita awali, Aditya turun dari bus. Untuk menuju desa Pangdandia, Aditya harus melakukan perjalanan lagi dengan sepeda motor. Kebetulan saat itu ada seorang pengendara motor lewat dan Aditya pun menghentikan untuk nebeng sampai di Pangdandia. Tapi karena si empunya motor capek mengendara motornya selama 4 jam, maka Aditya terpaksa harus mengemudi di depan. अरे मलिया वो सब तो ठीक है. Kembali ke Imli, teman-temannya merasa cemburu pada Imli dan berharap nasib mereka juga seperti dia, mendapatkan suami seperti Aditya. Tapi hal tersebut membuat Imli marah. राजकुमार रोज-रोज नहीं टकराते. Dalam perjalanan, Adi melamun, mengingat kembali saat pertemuan terakhirnya dengan Imli di bus dan tiba-tiba ya, Aditya pun menabrak Imli yang membuat mereka berdua jatuh dan saling memandang. Teman-teman Imli membantu berdiri. Aditya bertanya kepada Imli tentang keadaannya. Imli bertanya kepada teman-temannya apakah dia sedang bermimpi. Teman-temannya mengejek. Mereka tahu suaminya tidak bisa hidup tanpanya. Untuk itu dia mengikutinya. Kemudian teman-temannya pergi meninggalkan Imli bersama Aditya. Imli menanyakan tujuan Aditya yang tiba-tiba datang ke Pangdandia. Apakah kedatangannya untuk alasan lain? Dengan marah, Imli mengatakan dia sudah menjauh pergi dari kehidupannya. Sekarang giliran untuk minggir dan membiarkannya pergi. Aditya Babu. Satyakam datang bertanya pada Aditya kapan dia tiba di Pangdandia. Mengapa Imli tidak memberitahunya? Imli pun mengatakan Aditya datang untuk urusan pekerjaan dan akan langsung pergi ke penginapan. Untuk itu Satyakam tidak boleh memaksanya ikut pulang ke rumah. Tapi Aditya mengatakan jika dia akan ikut bersama mereka. हम चलते आपके साथ. हाय मॉम, कैसी है आप? Malini? Anu menelpon Malini, mencoba memprovokasi Malini atas kepergian Aditya yang secara tiba-tiba. Anu yakin Aditya pergi untuk menemui Imli. Anu meminta Malini untuk berpikir tenang dan melihat kembali seluruh situasi. Karena dengan itu dia akan menyadari bahwa Imli mencoba ikut campur dalam kehidupan mereka. तुम्हारे साथ हूँ बेटा. मॉम बाय. जमाई बाबू आप जय सीता मैया की. नमस्ते. Satyakam sampai di rumah dan memberitahu Miti tentang kedatangan menantunya Aditya. Satyakam juga memperkenalkan Praka sebagai putranya yang merupakan teman Imli sejak masih kecil. Dulari saat itu berteriak jika Satyakam telah mengadopsinya. Mendengar itu Satyakam marah dan memperingatkannya untuk diam. हाँ तो ट्यूसडे की टिकट बुक कर दीजिए. Sementara Dev berencana akan pergi. Entah dia akan pergi ke Pangdandia atau bukan yang jelas. Dia beralasan akan pergi ke Mumbai untuk pameran. Anu mencurigai bagaimana Dev tiba-tiba pergi bersamaan setelah pelayan itu pergi. Tapi Dev tidak mau ambil pusing dengan kata-kata Anu, kemudian dia pun pergi. हम अब तो वह कहते हैं कि यहीं रुक पढ़ाई कर. Satyakam dan Aditya masih berbincang. Imli merasa terganggu dengan belajarnya dan untuk itu dia akan pergi ke rumah Satyakam. Satyakam pun menghentikan Imli, meminta Imli tetap berada di rumah karena Aditya akan mengajarinya. Aditya mengajari Imli dalam belajar, sementara Malini berbicara dengan Nisan, mengeluh tentang perubahan sikap Aditya. Kemudian Malini berpikir untuk menelpon tapi berhenti mengenang perilaku kasar Aditya ketika itu. itu सच में चाहते हैं. अब कहा कहे कैसे हम रोके. Kembali ke Pangdandia, Aditya mengambil tasnya untuk meninggalkan rumah Imli. Dia berpikir mengapa dia merasa tidak enak meninggalkan Imli. Imli juga merasakan hal yang sama. Aditya kemudian mengatakan dia akan pergi besok pagi dan terus mengajari Imli belajar sampai mereka berdua tertidur. ट्रायंगल बोलो. लॉन्गेस्ट. Singkat cerita, pagi pun tiba. Nenek Dulari masuk dan berteriak melihat Imli dan Aditya tanpa malu-malu tidur bersama di tempat yang terbuka. Satyakam dan Miti masuk menghentikan Nenek Dulari.
Adi pun merasa bersalah dan mengatakan dia akan pergi sekarang. Satyakam menghentikan Aditya karena dia baru saja datang. Tapi Emily mengatakan ini waktu yang tepat baginya untuk pergi. कि अब भी कुछ अधूरा है ऐसा क्या है जो हमें अभी यहाँ पर रोक रहा है Aditya berjalan keluar untuk mencuci muka sambil berpikir bagaimana dia bisa meninggalkan Emily sendirian. Sementara Emily berharap bisa segera bertemu dengan Aditya kembali. Entah itu beberapa hari lagi atau mungkin beberapa tahun lagi. Emily berjanji akan tetap menjadi istrinya dan akan menganggap Aditya tetap menjadi suaminya. इमली हमेशा तो हाथ यादता रही है बाबू साहब। Prakas menawarkan mengantarkan Emily ke sekolah untuk ujian. Tapi tampaknya Emily tidak mendengarkan itu dan bergegas keluar membantu Adi mencuci muka di sumur pompa. Miti merasakan ada yang tidak beres antara Adi dan Emily. Prakas juga merasakan hal yang sama. Emily kemudian pergi setelah membantu Aditya mencuci muka. Aditya masih ragu untuk pergi dan tiba-tiba saja ya, seekor ular datang menggigit kaki Aditya. Pada saat yang bersamaan, Malini bangun dari mimpinya memanggil Aditya. Keluarga pun bergegas menghampiri Malini dan bertanya apa yang terjadi padanya. अरे बोला ना तुम जाओ एक बार में समझ में नहीं आती तुम्हारी जाओ Kemudian Emily dengan diantar Prakas pergi ke sekolahan untuk mengikuti ujian. Dia melihat Aditya diam duduk di luar. Emily bertanya apa yang terjadi padanya. Aditya saat itu sengaja menyembunyikan meminta Emily untuk menghadiri ujian sambil berpikir jika dia memberitahu Emily ada ular yang menggigitnya, pasti Emily akan melewatkan ujiannya. Aditya berteriak pada Emily untuk pergi. Emily pun pergi dengan Prakas dan Aditya duduk di depan menahan rasa sakitnya. Aditya pun pingsan dan tak lama Miti dan Satyakam keluar melihat Aditya pingsan dan bergegas membangunkannya. Belum jauh Emily berjalan, dia berpikir tentang Aditya yang mengajarinya sepanjang malam tapi tidak mendoakan keberuntungannya dan justru memarahinya bahkan setelah tahu dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Emily merasa ada yang tidak beres dengan Aditya dan segera berlari kembali ke rumah. 10 बज गए और वेट नहीं कर सकती। Saat itu jam menunjukkan pukul 10 pagi. Malini hendak menelpon Aditya karena mungkin Aditya sudah bangun saat ini. Tapi saat menelpon, telepon Aditya mati dan Malini pun berpikir pasti Aditya dalam masalah. Dia berdoa kepada Tuhan dan berjanji tidak akan memarahinya lagi. हम वापस कहाँ हैं? सिर्फ एक कारण। Emily sampai di depan rumah, menghentikan langkahnya, berpikir mengapa dia kembali ke rumah. Emily masuk ke rumah dan menemukan Aditya sudah tidak sadarkan diri. Situasi panik. Satyaka meminta Prakas untuk memanggil dokter karena ular menggigit Aditya. Emily mengkhawatirkan kondisi Aditya. Dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Saat itu Aditya bergumam, dia tidak akan pergi tanpa bertemu dengan Emily. Sekejap Emily mengenang Aditya mengungkapkan cintanya pada Malini. Kondisi Adi semakin kritis. Miti meminta Emily untuk membuat Adi tetap terjaga. Adi bergumam lagi mengatakan dia tidak ingin mengkhianati siapapun dan pingsan. Kemudian Dulari memeriksa denyut nadi Adi dan mengatakan denyut nadinya melambat. Aditya akan segera mati. Miti dan Emily pun memarahi Dulari agar tutup mulut. Dulari melanjutkan bahwa Aditya akan mati dan meminta Satyakam untuk memberitahu keluarga Aditya karena Emily sebentar lagi akan menjadi janda. Dokter saat itu datang. Dulari terus mengoceh tentang warisan yang akan Emily dapatkan. Karena sudah tidak tahan lagi mendengar ocehan Dulari, Emily menutup mulut dan mengikat tangan Dulari dengan kain.
Setelah diperiksa, dokter mengatakan jika ular yang menggigit Aditya kemungkinan tidak berpisah. Kemudian dokter memberikan suntikan anti racun dan setelah itu Adi akan segera baik-baik saja. अगर आपने उन्हें किसी सीक्रेट असाइनमेंट पे भेजा है या फिर कोई स्टिंग ऑपरेशन। Saat makan siang, keluarga meminta Malini memanggil bos Aditya untuk mengetahui di mana Aditya ditugaskan. Semua dibuat kaget ketika bos Aditya mengatakan jika dia tidak mengirim Aditya untuk kemanapun. Malini pun meminta untuk mengingat kembali apakah dia mengirim Aditya ke suatu tempat untuk bertugas. Atasan Aditya mengatakan dia tidak mungkin menyembunyikan informasi karyawannya dengan keluarganya. Imli terus berdoa untuk melindungi Adi. Tak lama kemudian Adi pun membuka matanya dan menatap Imli. वो सच बोल रहे हैं या झूठ? Excuse me. Setelah mendapatkan informasi dari atasan Adi, Malini memberitahu keluarga bahwa Adi membohongi mereka dan bahkan bosnya tidak tahu di mana dia sekarang. Aparna mengatakan kemarahan Malini dibenarkan karena Adi telah berbohong. Aditya diculik baru-baru ini dan melakukan sesuatu tanpa memberitahu keluarga. Mungkin saat ini Aditya membutuhkan bantuan mereka. Saat itu Malini berpikir Aditya pasti dalam masalah.